Oke, baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Lensa kita bersama Bung Hendra Karenga. Beliau dalam hal ini kami hadirkan sebagai pakar hukum keuangan negara. Beliau juga adalah salah satu dosen pasca sarjana di Universitas Hairun Ternate. Hari ini kami akan membahas tentang sebagaimana pernyataan beliau tentang korupsi di Maluku Utara semakin menggurita. Ini Pak Dokter, maksudnya apa ini Pak Dokter? Jadi gurita itu kan sejenis hewan. Iya, hewan air. Hewan air yang punya tangannya panjang. Iya. Ketika dia tangannya itu bergerak memegang, itu susah terlepas. Korupsi ibarat gurita. Jadi dia punya kepala, punya tangan, dan ketika dia tangkap, dia pegang itu duit, Iya. susah dia lepas. Iya, iya. Itu makna mengguritanya itu ya. Kalau Pak Dokter melihat bahwa praktek korupsi atau dugaan korupsi di Maluku Utara ini sudah separah seperti apa sih? Terparah di dunia kali menurut saya, iya. Karena dari setiap kasus-kasus korupsi yang dibidik oleh KPK maupun Kejaksaan maupun Kepolisian, tidak separah yang ada di Maluku Utara. Begitu ditangkap gubernurnya, yang lain juga ikut. Kepala badan, dinas, pengusaha ikut terjaring. Berarti ini bukan hari ini, bukan muncul saja hari ini, tapi ini sudah bertahun-tahun, menahun. Karena ternyata juga KPK menyelusuri mulai dari periodisasi. Iya, iya. Jadi yang periodisasi kedua itu 2019 sampai dengan 2024. Jadi sudah begitu lama ini. Praktek-praktek korupsi, ya. Cuma saya pikir KPK ini perlu kita berikan apresiasi. Iya, iya. Karena kalau tanpa ada mereka melakukan operasi tangkap tangan, mungkin barang haram ini belum terungkap. Iya, iya. Tadi kita masyarakat Maluku Utara memberikan apresiasi terhadap KPK. Tapi ada yang menarik dari beberapa artikel yang mana Pak Dokter sendiri menyatakan bahwa ada beberapa SKPD atau OPD yang memiliki dugaan kuat, tapi sampai saat ini belum juga ditahan oleh KPK. Iya, jadi kan Bang Sawal, KPK ini kan lagi melakukan pendalaman terhadap 3 kasus korupsi besar. Pertama adalah korupsi menyangkut dengan penerbitan izin usaha pertambangan. Iya. Itu saya lihat masih dalam tahap penyelidikan, belum penyidikan, sehingga belum ada penetapan tersangka. Yang kedua, korupsi terhadap lelang jabatan, itu juga masih tahap penyelidikan, belum penyidikan, sehingga belum ada penetapan tersangka. Nah, yang ketiga yang sekarang ini, korupsi terhadap lelang infrastruktur, itu sudah penyidikan dan sudah menetapkan tersangka dan sudah menyita barang bukti. Jadi yang tersangka yang ada ini, itu baru berkaitan dengan lelang proyek, berkaitan dengan pengelolaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Iya. Jadi ini masih berkembang, Bang Sawal. Masih berkembang terus. Berarti tidak menjawab kemungkinan ada tersangka pasti, yang baru. Masih banyak tersangka baru. Iya, iya. Karena pengelolaan APBD itu kan mulai daripada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Iya, iya. Ya sekarang kan KPK kemudian membuka itu pada saat pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini kan kita bicara tentang APBD, berarti pertama, pejabat pengelolaan pertanggungjawaban keuangan daerah. Siapa itu? Gubernur. Iya. Yang kedua, ada sekretaris daerah sebagai koordinator pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, siapa mereka itu? Adalah kuasa penggunaan anggaran KPA para kepala dinas dan badan. Yang keempat, pejabat pengelolaan anggaran siapa itu? Badan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Aset daerah. Yang kelima, ada PPK. Yang keenam, ada Pokja. Yang ketujuh, ada WLP. 7 ini. Ini kalau berarti kalau misalnya KPK menyelami seserius mungkin, pasti banyak yang ini tujuh pejabat ini didalami harus. Didalami. Kalau kita mau mengungkap suatu dugaan korupsi APBD, 7 pejabat ini. Karena mereka itu kayak lingkaran setan yang saling kait-mengkait, satu perintah satu, satu perintah satu. Ini harus diurai.
Harus diurai. Dan saya lihat KPK sudah mengarah ke sana. Iya. Sudah mengarah ke sana. Sehingga keseriusan KPK ini menjadi salah satu apresiasi dari Pak Dokter ya? Iya. Masyarakat Maluku Utara harus mengapresiasi terhadap KPK. Karena mereka lah yang membongkar ini gurita korupsi ini. Tidak ada yang bisa membongkar banyak. Ada aja di sini, ada kejaksaan, ada Polda juga, tapi kan satu-satu. Hanya pinggiran-pinggiran aja. Iya. Tapi cobain, meledak semua kena habis. Dan Mas Awal, saya hakul yakin ini belum selesai. Belum selesai? Belum. Berarti masih berlanjut juga. Masih berlanjut. Saya tadi tujuh pintu itu. Iya. Makanya saya bilang, jangan kemudian gubernur semua yang disalahkan. Iya. Itu juga tidak adil publik. Mari kita lihat. Di bawah gubernur ada siapa? Karena siklusnya kelihatan ya? Iya. Di bawah gubernur itu kan menurut saya ada tangan gurita. Ada tangan gurita, iya. Mereka itu yang menentukan. Bisa dikatakan praktik korupsi ini berjamaah ya? Berjamaah. Bukan cuma satu orang ya? Dan berjamaah ini, menurut saya ini suatu gerombolan besar itu. Yang harus diungkap. Pak Dokter, sebagai pakar hukum keuangan negara, menurut Anda ya, pengaruh praktik korupsi itu separah apa kalau dalam pembangunan atau kemajuan daerah? Mas Awal, keuangan negara atau keuangan negara itu adalah merupakan jantung daripada pemerintahan. Iya. Vital ini. Ini menentukan masa depan suatu bangsa. Kalau daerah menentukan buruk dan majunya suatu daerah. Iya. Kalau anggaran daerah itu dikelola tidak dengan baik, semraut, kebocoran, penyimpangan, praktek korupsi, manipulasi, ini rusak. Dia mempengaruhi belanja barang dan jasa. Iya. Yang misalnya saja mungkin pembangunan sebuah jalan itu mesti bisa bertahan 7-8 tahun karena materialnya berkurang, campurannya berkurang, mungkin hanya 1 tahun. Dan ini mungkin salah satu penyebab rusak. Sehingga Maluku Utara ini hancur, Pak. Hancur ya. Saya sudah keliling, Pak. Utara selatan bawah urusan saya lihat ada jalan yang bagus, ada jalan yang tidak bagus. Iya. Saya tanya, ini jalan yang bagus ini siapa yang bangun? Oh, ini pejabat ini. Ini yang rusakin, oh pejabat ini. Ternyata yang rusak itu yang korupsi. Tuh. Ada penyelewengan, penyimpangan. Bayangkan aspal hotness 1 tahun hancur, Pak. Iya. Berarti kan padahal kualitas itu dia bisa kalau dibangun dengan bagus bertahan sampai 7-8 tahun. Iya, kan RAB-nya kan jelas itu. Iya. Pak Dokter. Jadi bisa RB-nya panjang, dalamnya, luasnya, campurannya. Iya, campurannya. Kan semua sudah diatur. Semua diatur. Cuma karena ada mental-mental tadi. Jadi gurita korupsi itu yang berbahaya sekali menurut saya. Maluku Utara ini kan bukan hanya provinsi, Pak Dokter. Mungkin ada praktik-praktik yang sudah merambah sampai di kabupaten. Yang APBD ini kan 10 kabupaten kota. 10 kabupaten kota, ya. Dan saya lihat sebagian besar pemerintah daerah itu kemudian APBD mengalami defisit yang cukup parah. Bahkan hampir semua daerah itu pemerintah itu melakukan pinjaman. Pinjaman. Iya, termasuk kabupaten yang kecil seperti Morotai juga pinjam. Betul. Ya, ada yang lain kabupaten yang tidak melakukan pinjaman. Bagus. Iya. Contoh misalnya Halteng. Halteng itu lihat coba, dia tidak ada pinjaman itu. Iya. Pembangunan jalan bagus. Morotai katakanlah misalnya, daerah yang kecil, pinjaman juga itu ke PIN, pemulihan ekonomi nasional. Yeah. Akibat pinjaman itu kemudian membebani belanja untuk tahun berikut. Karena apa? Dari pendapatan itu bayar gaji macam-macam, bayar utang itu besar, Pak. Iya. Itu jadi beban APBD juga itu. Dan makanya saya kadang-kadang sedih, kenapa pinjam uang? Ada apa sih? Padahal belum terlalu urgent. Jadi karena defisit. Kalau defisit itu, hukum defisit itu mengatasi defisit dengan penghematan efisiensi belanja. Untuk menutup. Jangan defisit kemudian pinjam uang, tutup defisit. Itu menurut saya tata kelola keuangan yang buruk. Tidak memihak kepada rakyat. Sekarang dalam kesempatan ini Pak Dokter, pemerintah dalam hal ini kepala daerah itu seharusnya harus bagaimana? Sistem atau cara mengelola keuangan supaya... Jadi kan tata kelola keuangan itu kan udah ada jelas dalam undang-undang itu. Iya. Keuangan daerah dikelola dengan efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, dan berkeadilan. Lima norma itu. Iya. Kalau mereka lakukan ini, saya pikir selesai dan masalah. Tapi kan masalah kan mereka langgar ini. Tidak efisien,
ya boros, tidak transparan, supaya mudah dikorupsi, akuntabilitasnya rendah, supaya juga menutupi penyimpangan. Apalagi bicara soal keadilan, Iya. tidak berpihak kepada rakyat. Gitu. Oke, Pak Dokter, terima kasih atas penjelasan tentang praktek korupsi yang sudah menggurita di Maluku Utara Terima ini. kasih, Mas Aldi. Mudah-mudahan setelah ada pernyataan ini dari Pak Dokter bisa menekan angka kasus korupsi supaya tidak menggurita lagi. Ya, dan masyarakat juga harus mari bersama-sama untuk mengawal Iya. proses pembangunan ini. Dan mari mengawal khususnya adalah pemilu. Iya. Karena pemilu itu adalah momentum untuk memilih. Berarti pengawasan ini bukan hanya khusus kepada aparat ya, masyarakat juga atau LSM, aktivis harus harus. Iya, iya. Harus berfungsi. Karena untuk ini APBD pengawasan. ini milik masyarakat semua, Oke. milik rakyat semua. Oke, terima kasih